Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi tips dan cara-cara penetasan ayam menggunakan alat tetes sederhana, yaitu lampu dan kardus bekas seperti ini. Ini kardus penetasan saya yang berisi beberapa telur ayam kampung dan ayam hutan. Oke, kita akan coba buka. Ini dia. Di sini sudah ada satu butir telur yang menetas. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu ekor anakan ayam kampung yang sudah menetas. Ini menetas tadi pagi, belum saya keluarkan cangkangnya nih. Ini dia. Dan di sini masih ada beberapa telur lagi yang akan menetas. Contohnya ini sudah mulai retak. Cara penetasan seperti ini sangat mudah ya teman-teman. Di video kali ini saya akan kupas tuntas seputaran penetasan telur ayam menggunakan lampu dan kardus bekas seperti ini. Jadi simak terus videonya agar tidak gagal paham. Mantap. Oke, langsung saja. Langkah awal yang harus teman-teman sediakan adalah kardus bekas seperti ini. Ini saya menggunakan kardus susu. Teman-teman juga bisa menggunakan media lainnya seperti galon, ember, dan kardus yang berukuran lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua yaitu lampu. Di sini saya menggunakan lampu 15 watt dan di sini tampak lampu yang agak besar dan yang kecil. Ini tidak jadi masalah. Yang penting teman-teman menggunakan yang 15 watt. Pilih lampu yang awet ya teman-teman, atau tahan lama, agar teman-teman tidak sering membeli lampu. Kalau di penetasan saya ini, lampu ini akan bertahan selama 3 kali periode, maksudnya 3 kali penetasan telur ayam. Ini adalah periode pertama, dan kemudian setelah menetas, ini semua menetas, maka akan dimasukkan periode kedua, dan lampu ini tahan sampai periode ketiga. Untuk tali temali, teman-teman bisa lihat di sini, langsung disambung, di fitting seperti ini contohnya. Sini di sini saya menggunakan 3 fitting sebenarnya, dan ini satu lagi tidak saya gunakan bola lampu.
Dan jangan lupa berikan alas seperti ini, bisa dari kain, pasir, dan serbuk gergaji ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kain. Langkah selanjutnya adalah pemilihan telur yang fertil. Ini adalah satu kunci untuk menuju sukses dalam menetaskan telur ayam. Untuk mendapatkan telur yang fertil, teman-teman bisa langsung datang ke peternakan atau bisa membelinya di pasaran, tapi saya sarankan lebih baik beli yang ada pada petani, karena di pasaran banyak beredar telur yang tidak fertil ya teman-teman. Untuk menentukan fertil atau tidaknya telur, teman-teman bisa lakukan dengan cara penyenteran seperti ini. Saya biasa menggunakan senter HP di sini. Ini adalah telur yang baru saya masukkan 4 hari yang lalu. Teman-teman bisa lihat di sini ada perakaran-perakaran atau perkembangan dari telur. Ini dia. Ini menandakan bahwa telur ini fertil. Jika setelah 4 hari atau 3 hari tidak ada perkembangan telur seperti ini, maka dijamin telur itu tidak fertil dan segera pisahkan, atau teman-teman masih bisa mengkonsumsinya. Oke, kita cek yang lain. Sini sudah tampak jelas perkembangan embrio ayam di dalam telur. Sudah banyak perakaran-perakarannya. Oke, dan biasanya saya di sini memisahkan antara telur baru dan telur lama. Telur lama atau yang akan segera menetas akan saya letakkan jauh dari lampu di sini ya teman-teman ya. Ini contohnya sudah ada yang akan mulai menetas, sudah retak. Kita akan coba cek dengan senter. Proses penetasan telur ayam ini dilakukan selama 21 hari, sama dengan indukan ayam mengeram ya teman-teman ya, tidak kurang dan tidak lebih. Jika dalam 21 hari telur belum menetas, kemungkinan besar telur itu busuk atau memang tidak akan menetas lagi. Teman-teman bisa menambahkan tanggal pada telurnya agar teman-teman bisa mengetahui kapan telur itu akan menetas. Lampu dalam tempat penetasan ini dihidupkan atau hidup selama 24 jam sehari semalam, dan biasanya setiap sekali dalam 4 hari atau seminggu saya akan mematikan lampu ini selama 2 jam untuk menghemat bola lampu dan menghemat listrik. Tapi ini tidak
menggunakan listrik terlalu besar ya teman-teman ya. Oke, kita akan cek perkembangan telur ini menggunakan senter. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ada pergerakan dari anakan ayam di dalam telur. Telur ini akan segera menetas dalam beberapa jam ke depan. Oke, kita akan cek yang lainnya. Ini juga akan segera menetas, ditandai dengan retakan seperti ini. Coba kita akan senter. Ada pergerakan di dalam telur. Teman-teman juga bisa membantu atau membuka telur ini seperti ini. Tapi biasanya saya membiarkan telur ini menetas dengan sendirinya. Oke. Jadi kuncinya pisahkan telur yang baru dan telur yang lama. Telur yang baru akan diletakkan dekat dengan lampu, sedangkan telur yang lama yang akan menetas segera jauhkan dari lampu. Sekali lagi, tidak perlu menggunakan air ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan air, terlihat ini kardus penetasan saya, tidak saya gunakan air sedikit pun. Namun kuncinya adalah di penyusunan telur tadi. Telur lama dan telur baru harus dipisahkan. Rutinitas yang harus teman-teman lakukan adalah pembolak-balikan telur. Itu pembolak-balikan seperti ini. Misalkan ini di posisi M, dan saya akan balikan ke posisi S. Sudah hilang ternyata. Sini contohnya, posisi S seperti ini. Itu dilakukan 2 kali atau minimal 2 kali sehari semalam. Jika teman-teman tidak melakukan hal ini, saya pastikan telur ini akan menjadi busuk dan tidak akan menetas. Proses pembolak-balikan telur ini saya lakukan di pagi hari jam 7 pagi dan di malam hari pada jam 7 atau jam 6. Teman-teman bisa juga membolak-baliknya 3 kali atau 4 kali sehari. Itu tergantung dari kesibukan teman-teman masing-masing. Setelah telur ini menetas, teman-teman bisa mengambil DOC ini dan memindahkannya ke tempat lain agar DOC ini tidak mengganggu jalannya proses penetasan telur yang lainnya. Dan angkat cangkang segera dari tempat penetasan. Musuh terbesar dalam penetasan telur ayam ini adalah semut. Menurut pengalaman saya, jika tempat atau wadah ini tidak bersih, maka semut akan datang, dan jika telur ini sudah retak seperti ini, maka semut akan masuk dan menggerogoti anakan
ayam di dalam telur, sehingga ayam ini akan gagal menetas atau mati di dalam telur. Jadi saran saya, setelah DOC menetas, pisahkan DOC dari tempat penetasan. Selanjutnya yang paling penting adalah ventilasi seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman harus membuat ventilasi seperti ini, kira-kira sebesar 2 jari ini, agar udara di dalam bisa tidak terlalu panas. Jika teman-teman sudah mengikuti tutorial yang saya buat, insya Allah saya jamin telur-telur yang teman-teman tetaskan akan menetas dengan sempurna. Teman-teman bisa lihat di sini, saya tidak menggunakan peralatan apapun, air, termometer, mengukur suhu dan kelembapan saya tidak menggunakannya. Ini sangat sederhana sekali, teman-teman ya. Jika teman-teman mendapatkan kendala atau ingin bertanya, silahkan tulis komentar di bawah ya, teman-teman ya. Dan insya Allah akan saya jawab mengenai keluhan-keluhan yang teman-teman hadapi. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya dalam penetasan telur ayam menggunakan kardus. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, comment, subscribe, and share, agar channel ini lebih berkembang lagi ya, teman-teman. Jaya selalu peternakan ayam Indonesia.